Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat pemirsa Kompas TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat tersebut tidak habis-habisnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu seyogyanya kita sebagai seorang muslim mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri, yaitu nikmat anak, nikmat keturunan yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak kita atau keturunan kita merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sebuah nikmat yang harus kita jaga, amanah yang harus kita jaga. Bagaimana anak-anak tersebut menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia dan selamat di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar menyelamatkan diri kita dari nerakanya Allah. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah perintahkan kita untuk menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Kita sebagai seorang bapak menyelamatkan anak dan istri kita. Begitu juga seorang ibu, bagaimana dia mendidik anaknya agar selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan mereka bagaimana untuk taat kepada Allah, memberitahu mereka bagaimana cara taat yang benar untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Kepala negara memimpin negara akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Begitu juga kita, kepala keluarga, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang kita pimpin dari anak dan dari istri kita. Maka dari itu, jadikanlah anak ataupun istri kita sebagai orang yang selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana urusan agamanya. Jangan hanya kita memikirkan masa depan mereka di dunia, tapi pikirkan masa depan mereka ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana,
apa yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan, namun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Jikalau kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar kepada kita bahwasanya anak kita atau istri kita yang kita punya tanggung jawab atas mereka akan menjadi sebab apakah kita bisa masuk ke dalam surga ataupun kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya anak merupakan investasi akhirat yang akan membimbing kita ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalas." Jikalau mati manusia, anak Adam meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatul jariyah, wa ilmu yantafi'u bih, wal waladun shalih yad'u lah. 3 perkara yang tidak akan terputus pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, harta yang kita infakkan di jalan Allah, kemudian ilmu yang kita ajarkan, dan anak soleh yang mendoakan kita. Nah, ini 3 perkara ini yang walaupun kita telah meninggal akan mengalir pahala, akan membuat kita semakin mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus anak yang kita miliki yang akan menjadi sebab kita masuk surga atau sebab kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Maryabari, diceritakan di situ bahwasanya suatu hari ada seorang alim. Seorang alim bermimpi dalam tidurnya dan melihat keadaan kaum muslimin di mahsyar. Dia melihat bahwasanya sekelompok orang berkumpul mengambil seperti hadiah, dan dia bingung apa yang diambil kaum muslimin ketika itu, apa yang diambil orang-orang di mahsyar ketika itu, sehingga dia mencari tahu dan melihat ada seorang yang tidak ikut mengambil bagian tersebut. Maka seorang alim tadi menemui orang yang tidak ikut mengambil bagian dan bertanya, "Wahai fulan, apa yang mereka sedang merebutkan di sana?" Maka orang tadi berkata, "Mereka merebutkan bacaan Quran, sedekah, doa yang diberikan oleh kaum muslimin yang masih hidup di dunia. Lantas, kenapa engkau tidak ikut mengambil bagian seperti mereka yang melakukan?" Maka orang itu berkata, "Sungguh aku sudah dapat kiriman khusus. Aku mendapat kiriman khusus dari anakku sehingga aku tidak perlu lagi doa dari kaum muslimin secara umum. Kalau kau tidak percaya, kau lihat ketika engkau nanti sadar, kau lihat aku mempunyai seorang anak di pasar, yang mana anakku seorang penjual zalabiyah atau penjual manisan di pasar. Dia berada di pasar sini, di blok ini diberikan sifat-sifat tanda-tanda alamat pasar yang mana anaknya berjualan." Akhirnya keesokan paginya orang alim tersebut pergi menuju pasar mencari keberadaan anak yang mendoakan orang tuanya. Dan ketika itu dia menemukan bahwasanya benar ada seorang anak yang sedang berjualan. Dan ketika dia berjualan, terlihat dari mulutnya, dari bibirnya sedang membaca sesuatu, sehingga orang alim ini penasaran dan bertanya, "Wahai anak, aku melihat dari kejauhan bahwasanya kau sedang mengucapkan sesuatu ketika engkau berjualan. Apa yang kau ucapkan?" Maka si anak berkata, "Wahai Tuan, aku membaca Al-Quran, membaca doa untuk ayahku yang telah meninggal, agar dia mendapatkan keselamatan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala." Maka terkejutlah orang alim tersebut dengan kejadian itu. Dan ada kelanjutan dari cerita tersebut yang akan kita dengarkan, yang akan kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman rahimakumullah. Kita lanjutkan bagaimana keadaan seorang mukmin yang mendapatkan doa dari anaknya tadi. Maka orang alim itu tadi yang dia telah mendapatkan anak orang tadi di pasar membacakan ayat Quran dan doa-doa kepada orang tuanya, barulah dia sadar bahwasanya doa yang disampaikan, bacaan Quran yang diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal, maka bacaan tersebut sangat bermanfaat dan berguna untuk orang tua kita yang setelah meninggal. Kemudian beberapa waktu orang alim ini bermimpi lagi dalam tidurnya, melihat dalam tidurnya keadaan yang sama. Orang-orang berebut daripada hadiah kiriman-kiriman dari orang muslim yang masih hidup. Namun yang dia lihat, orang yang tadi tidak ikut rebutan daripada doa kaum muslimin, dia lihat keadaannya berbeda. Semuanya berkumpul mengambil bagian doa dari kaum muslimin yang masih hidup di dunia. Sehingga orang alim tadi penasaran dan bertanya, "Wahai Tuan, bukankah engkau mendapatkan doa dari anakmu?" Maka dia berkata, "Ketahuilah bahwasanya anakku telah meninggal dan tidak ada lagi orang yang mendoakanku. Sehingga yang aku harapkan hanya balasan doa, kiriman doa, sedekah dari kaum muslimin secara umumnya." Maka ketika orang alim tadi bangun dari tidurnya, keesokan paginya dia pergi ke pasar. Apakah benar anak tersebut telah meninggal? Akhirnya dia pergi ke pasar mencari-cari, melihat ke toko yang dia tuju sebelumnya, dan dia dapatkan benar bahwasanya toko tersebut sudah tutup. Ditanya sama orang sebelahnya, "Mana ini pemuda yang biasa jual manisan di sini?" Maka dikatakan pemuda itu telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia telah meninggal sehingga tokonya udah nggak buka lagi sekarang. Maka orang alim itu sadar bahwasanya benar ketika itu tidak ada lagi yang mendoakan orang yang dalam kubur tadi, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali doa dari kaum muslimin secara umumnya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, amal kita akan bertambah jikalau kita memiliki anak yang soleh, yang dia melakukan ketaatan, melakukan ibadah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang diamanahkan oleh Allah seorang anak, diamanahkan oleh Allah keturunan, maka didiklah keturunan kita. Ajarkan mereka bukan hanya urusan dunia yang kita ajarkan, tapi urusan akhirat. Bagaimana mereka ibadah, bagaimana mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka tidak menjadi penghalang, pencegah kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jikalau anak kita tidak kita ajarkan bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka melakukan ketaatan kepada Allah, maka di akhirat anak tersebut akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ahlul ibadah, walaupun ibadah kita bagus, salat kita bagus, tapi kalau anak kita bermaksiat tidak kita ajarkan bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak kita yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, kita bentengi anak kita, kita ajari anak kita. Jikalau kita tidak mampu mengajarkan anak kita bagaimana melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita cari orang yang mengajarkan mereka, agar mereka benar-benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, ketahuilah nanti di akhirat ada orang tua, yang mana orang tua ini telah ingin masuk ke dalam surganya Allah, hampir menginjakkan kakinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia ingin menginjakkan kakinya ke dalam surga, ada orang yang menuntut daripada orang tua ini. Dia menuntut kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya kami tidak ridha kalau kedua orang tua tersebut masuk ke dalam surgamu." Maka akan ditanya, "Kenapa demikian?" Karena dikatakan oleh anak tersebut, "Dia adalah orang tuaku. Dia adalah orang tuaku." Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalu ma yata'alaqal abdu yaumal qiyamah ahlu
wa zauja wa ahlu wa abna'u. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi Muhammad, kelak di akhirat orang yang akan pertama kali menuntut kita bukan tetangga, bukan orang yang jauh, bukan, tapi yang pertama kali akan menuntut kita adalah anak dan istri kita. Kenapa demikian? Jikalau kita tidak mengajarkan mereka, jikalau kita tidak memberitahu mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah, maka mereka akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah, itu orang tuaku, semasa hidupnya dia memang beribadah, semasa hidupnya memang dia melakukan ketaatan, akan tetapi ma yu'allimuna dinina, mereka tidak mengajarkan kami agama kami, wa yut'iminal haram wa nahnu la na'lam, dan mereka memberikan makanan yang haram dan kami tidak mengetahui itu. Maka dari itu kami tidak rela ya Allah jikalau dia masuk ke dalam surgamu sedangkan kami masuk ke dalam nerakamu. Na'udzubillah. Anak dan istri akan menuntut kita kalau kita tidak mengajarkan mereka bagaimana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral mustami'in, pemirsa Kompas TV rahimakumullah, Allah telah titipkan kepada kita, Allah telah berikan rezeki kepada kita keturunan, anak-anak, maka jadikan anak-anak tersebut amanah yang diberikan oleh Allah, jadikan bagaimana mereka untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka agama Islam, kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang tua, sebagai orang tua akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikerjakan oleh anak kita. Walaupun kita sudah meninggal, misalkan jikalau anak kita bermaksiat yang tidak pernah kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah, maka anak tersebut akan memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemirsa Kompas TV rahimakumullah, jadikanlah anak kita investasi akhirat kita untuk kita mendapatkan surganya Allah, dan jangan sampai anak kita menjadi beban, menjadi sebab kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah, akan kita lanjutkan di segmen ketiga setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah, di segmen ini kita akan mengambil kesimpulan bagaimana Allah perintahkan, Allah seru kita dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kita mengaku iman kepada Allah, maka kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk menyelamatkan diri kita pertama kali. Kita selamatkan diri kita dari siksanya Allah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, yang mana Allah tidak akan menyiksa seorang hamba kecuali jikalau hamba itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kenikmatan akan Allah berikan kepada seorang hamba jikalau hamba tersebut melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha adil, zat yang paling adil, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengadilan yang lebih adil kecuali pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jikalau kita beriman kepada Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Pertama, diri kita selamatkan dari nerakanya Allah. Kemudian anak dan istri kita, keluarga kita, selamatkan mereka dari nerakanya Allah, selamatkan mereka dari siksanya Allah. Dan kita sebagai seorang kepala keluarga, kita harus mencontohkan kepada anak kita bagaimana agar mereka menjadi hamba yang taat,
Jangan sampai kita sibuk menyuruh mereka untuk ketaatan kepada Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah, tapi kita tidak mencontohkan kepada mereka. Sebab seorang anak akan mencontoh kepada bapaknya, seorang anak akan mencontoh kepada orang tuanya apa yang dikerjakan orang tua tersebut. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada diri seorang ayah, maka itu akan dicontoh oleh anaknya, akan ada pada diri seorang anak. Jikalau anak tersebut taat, jikalau bapak ayah tersebut orang yang taat, orang yang melakukan ibadah kepada Allah, maka anaknya pun akan mencontoh untuk melakukan ibadah. Namun sebaliknya, jikalau seorang ayah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melakukan hal-hal maksiat, maka jangan salahkan jikalau anak tersebut juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh buat anak-anak kita. Kita pemimpin buat keluarga kita. Maka jadilah pemimpin yang baik. Jadilah pemimpin yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan ketahuilah, aku orang yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita ingin mendapatkan predikat dari Nabi Muhammad, menjadi orang yang baik, maka berilah kebaikan kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita. Hendaknya kita bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang baik, dengan kelakuan yang baik, dan ajarkan perbuatan yang baik kepada mereka. Ajarkan kepada mereka bagaimana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai bapak, sebagai orang tua, mencontohkan kepada anak kita agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak dan istri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya, dan dikumpulkan kita sebagaimana Allah kumpulkan di dunia bersama keluarga kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di surganya bersama keluarga kita, bersama Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, membuat kita semakin taat, membuat kita semakin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.